Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 30 Oktober 2023. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bersama saya Muhammad Azril Nasution, berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, ribuan umat muslim Mandailing Natal menggelar aksi solidaritas bela Palestina dan mengecam tindak kekerasan militer Israel. Massa juga membakar replika bendera Israel dan menyatakan sikap akan memboikot produk Israel. Usai melaksanakan sholat gaib untuk rakyat Palestina, ribuan umat muslim yang tergabung dalam forum Ukhuwah Islamiyah berkumpul di Masjid Juliani Lubis, Kelurahan Sipulu-Pulu, Kecamatan Penyabungan, Mandailing Natal untuk melakukan long march di Jalan Protokol Penyabungan. Sebelum pelepasan long march, Ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Effendi Lubis yang hadir dalam aksi solidaritas tersebut mengajak masyarakat Mandailing Natal memboikot produk Israel. Long march diikuti ribuan masyarakat Mandailing Natal dari kalangan orang tua hingga anak-anak dengan membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan Madinah Stand with Palestine. Kami menegaskan pada dunia internasional bahwa rakyat Palestina adalah pemilik yang sah atas tanah Palestina. Zionis Israel adalah pendatang yang durhaka, yang sekaligus penjajah terzalimi di dunia. Massa menyerahkan 5 tuntutan pernyataan sikap kepada Ketua DPRD Mandailing Natal untuk disampaikan kepada pemerintah Indonesia agar dapat mengambil langkah tegas dalam upaya membebaskan rakyat Palestina dari serangan Zionis Israel. Islam ini masalah manusia dan kemanusiaan. Di saat Islam yang dihina dan injak-injak, PBB di mana? Betul. PBB kok diam? Betul. Di saat agama lain yang bermesra. Kenapa PBB aktif? Kenapa Amerika mempertontonkan kekuasaannya? Allahu Akbar. Kenapa Inggris mempertontonkan kekuasaannya? Kenapa hanya Erdogan yang berani kepala negara? Mana Erdogan yang lain? Doa adalah salah satu yang paling pasti. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sebagai bentuk keseriusan kepolisian untuk mempersempit ruang gerak peredaran narkotika melalui jalur darat ke Kabupaten Labusel, puluhan personil gabungan Polres Labusel menggelar operasi pemberantasan narkotika. Petugas gabungan yang terdiri dari Sat Narkoba, Satlantas, Reskrim, BNN, dan Dinas Perhubungan menghentikan kendaraan yang dicurigai untuk dilakukan pemeriksaan. Seorang penumpang bus yang dicurigai membawa paket berisikan narkoba mendapat perhatian dari personil. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata paket tersebut berisikan minuman, sereal, dan permen. Kapolsek Kampung Rakyat AKP OR Tambunan menyampaikan operasi gabungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti perintah Kapolda Sumatera Utara dan diteruskan jajaran Kapolres agar melaksanakan operasi pemberantasan narkoba di perbatasan dan memeriksa secara acak kendaraan yang melintas, diantaranya roda 2, roda 4, dan bus. Setelah 2 kali menggelar operasi pemberantasan narkoba, Polres Labusel belum menemukan warga maupun penumpang dan supir yang membawa narkoba. Ya, ini terkait dengan kegiatan yang perintah dari Bapak Kapolda Sumatera Utara dan diteruskan oleh Bapak Kapolres Labuan Batu Selatan kepada jajaran supaya kami melaksanakan operasi di perbatasan terkait dengan pemberantasan narkoba. Jadi sehubungan dengan itu maka kita laksanakan razia di perbatasan. Ini operasi gabungan? Ya, gabungan kita dengan BNN, Dinas Perhubungan, Satuan dari Polres dan Polsek. Sementara itu dalam operasi tersebut terlihat banyak kendaraan roda 2, roda 4, dan truk yang berhenti parkir di tepi jalan menunggu operasi selesai.
Pemirsa, para pelaku UMKM di Kecamatan Tanjung Pura dan Gebang, Kabupaten Langkat resah dengan akan dibukanya jalan tol Stabat Pangkalan Berandan yang dikhawatirkan dapat menurunkan jumlah konsumen yang singgah ke lokasi pusat jajanan di kawasan tersebut. Beginilah suasana para pelaku usaha mikro kecil menengah tempat pusat jajanan di sepanjang jalan lintas Kecamatan Tanjung Pura. Pusat jajanan ini juga sekaligus rest area atau tempat beristirahat para pengguna jalan lintas yang akan menuju Aceh Medan dan sebaliknya. Biasanya para pengguna jalan dan supir selalu singgah di pusat jajanan sembari istirahat setelah melakukan perjalanan panjang. Para pelaku UMKM tak mau ketinggalan memberikan layanan bagi para supir agar konsumen berniat untuk singgah dan berbelanja oleh-oleh yang akan dibawa pulang. Namun sehubungan akan dibukanya jalan tol Trans Sumatera Stabat Pangkalan Berandan membuat para pelaku UMKM resah dan khawatir akan kehilangan mata pencaharian mereka karena para pengguna jalan lintas lebih memilih menggunakan jalan tol mengingat jarak tempuh yang sangat singkat. Salah seorang pelaku UMKM mengatakan dengan dibukanya jalan tol dipastikan penghasilan mereka akan jauh menurun. Kami dan teman-teman pelaku UMKM yang lain itu diberikan pembinaan bagaimana situasi bukanya tol ini tidak menjadi penyebab matinya UMKM seperti kami. Kami kepengen dengan bukanya tol itu yang pertama kami bisa ikut berjualan di rest area di tol itu. Yang kedua, bagaimana pelaku usaha yang berada di jalan lintas ini diberikan pembinaan untuk siap menghadapi situasi itu. Sementara itu, PLT Bupati Langkat Syahafandin mengatakan akan memberikan solusi bagi para pelaku UMKM, salah satunya berkolaborasi dengan PT HKI untuk memberikan ruang bagi para pelaku UMKM berjualan di lokasi rest area tol Stabat menuju Pangkalan Berandan. Agar pelaku UMKM diberikan prioritas untuk menempati rest area, nanti berkolaborasi dengan dinas-dinas yang ada di Langkat, termasuk pariwisata, perdagangan, koperasi, supaya nanti di rest area itu tidak hanya sekedar UMKM, tapi ada semacam kegiatan-kegiatan lain sehingga orang melintas itu bisa punya interest, punya ketertarikan untuk bisa berhenti di situ. Pelaku UMKM berharap pada HKI selaku BUMN Jalan Tol dan pemerintah Kabupaten Langkat agar memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM sehingga keberadaannya tidak mati suri. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Satlantas Polres Labuan Batu melakukan kegiatan Police Goes to School untuk mengedukasi para pelajar SMK Negeri 1 Rantau Utara selalu tertib berlalu lintas dan mengajak siswa menjauhi narkoba. Satlantas Polres Labuan Batu melakukan penindakan di 6 lokasi jalan utama kota Rantau Perapat yang merupakan kawasan tertib lalu lintas atau KTL. KBU Satlantas Polres Labuan Batu Ibda Iskandar Muda Sipayung menjelaskan pihaknya melakukan kegiatan Police Goes to School secara bertahap ke sekolah-sekolah di wilayah hukum Polres Labuan Batu dan Polsek jajaran. Dalam kesempatan tersebut pihaknya mensosialisasikan terkait tata tertib berlalu lintas serta menghindari bahaya narkoba. Pendidikan saya membuat karya ilmiah 1. Dan tadi melakukan sosialisasi terhadap tertib berlalu lintas dan bahaya narkotika zaman saat ini. Harapan untuk pelajar SMK Negeri 1 Rantau Utara ini menjadi anak yang cerdas dan paham tentang bahaya narkotika. Sampaikan untuk generasi muda, jangan coba-coba, jangan dekati tentang bahaya narkoba. Polres Labuan Batu berharap agar para siswa sebagai generasi penerus bangsa aktif melakukan kegiatan positif agar terhindari dari bahaya narkoba serta selalu taat akan berlalu lintas.
Ya, pemirsa Himpunan Mahasiswa Ikatan Keluarga Labuhan Batu Raya HM Iklap Raya menggelar acara Open Recruitment 1.500 kader baru bagi mahasiswa dari sejumlah kampus yang ada di Kota Medan dan sekitarnya untuk bergabung ke dalam organisasi tersebut. Acara Open Recruitment kader baru HM Iklap Raya digelar secara meriah di Mutiara Suara Nafiri Convention Hall, Jalan Wahid Hasyim Medan kemarin. Hadir pada acara ini tokoh masyarakat Sumut yang juga mantan Gubernur Sumatera Utara, Haji Edi Rahmayadi, anggota DPD RI Haji Muhammad Nuh, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut Ari Wibowo, serta sejumlah pimpinan OPD dan tamu undangan lainnya. Ketua Umum DPP HM Iklap Raya Irham Sadani Rambe dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada para tokoh yang telah bersedia hadir memenuhi undangan mereka untuk turut menyaksikan Open Recruitment 1.500 anggota baru HM Iklap Raya. Irham mengatakan ini kali kedua mereka melakukan Open Recruitment secara akbar anggota baru setelah setahun sebelumnya Open Recruitment akbar 1.000-an anggota baru juga mereka gelar di Aula Tengku Rizal Nurdin Medan. HM Iklap Raya adalah organisasi mahasiswa kedaerahan yang lahir sebagai wadah berhimpunnya mahasiswa asal 3 kabupaten di Labuan Batu Raya, yakni Kabupaten Labuan Batu Induk, Kabupaten Labuan Batu Utara, dan Labuan Batu Selatan, yang saat ini sedang studi belajar di berbagai kampus yang ada di Kota Medan dan sekitarnya, serta kampus-kampus lainnya di Indonesia. HM Iklap Raya lahir dari Iklap Raya sebagai sayap organisasi di bidang kemahasiswaan dan merupakan organisasi yang memperjuangkan pemekaran Kabupaten Labuan Batu dan kemudian melalui tokoh-tokoh di Iklap Raya turut membidangi terjadinya pemekaran 2 kabupaten baru, yakni Kabupaten Labuan Batu Utara dan Labuan Batu Selatan. Sedangkan Kabupaten Labuan Batu menjadi Kabupaten Induk. Kami dari Himpunan Mahasiswa Ikatan Keluarga Labuan Batu Raya pada hari ini melakukan kegiatan rekrutmen. Tujuannya adalah kita ingin mencetak pemuda-pemuda yang siap untuk membangun Sumatera Utara, membangun kampung tercinta yaitu Labuan Batu Raya. Kita buat kegiatan besar ini supaya pemuda-pemudi dari Labuan Batu Raya tetap bersemangat bahwa kita memiliki masa depan yang cerah, bahwa kita bisa memiliki masa depan yang gemilang, bahwa kita harus menjadi garda terdepan dalam pembangunan bangsa. Saat ini kita melakukan perekrutan ini, tentunya kita ingin pemuda-pemudi hari ini berperan dalam pembangunan di Sumatera Utara. Tokoh masyarakat Sumut Haji Edi Rahmayadi dalam sambutannya di acara ini menyampaikan bahwa pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah bangsa. Dan dari pemuda lah lahir konsep wawasan kebangsaan sebagai cara pandang bangsa Indonesia. Edi menyebutkan lahirnya konsep Bhinneka Tunggal Ika pada abad ke-14, Budi Utomo 1908, Sumpah Pemuda 1928, lahirnya Pancasila 1 Juli 1945, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, dan lahirnya Orde Reformasi 1998, lahir dan tercetus dari Gerakan Pemuda. Ada urusan dengan pesta demokrasi, semangat kepemudaan, semangat bersatu berkelompok, itu sudah diatur seperti yang saya katakan tadi. Itu dari sejak abad 13, 14 kebinekaan, yang pada akhirnya itulah para pemuda yang kegiatan cara pandang bangsa Indonesia ditentukan oleh para pemuda. Inilah salah satunya. Suatu kelompok menyatu menjadi satu, meneriakkan Indonesia. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Toba saat ini melakukan sosialisasi menyasar pemilih mahasiswa dengan program KPU Goes to Campus. Sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan menggelar nonton bareng film Kejarlah Mimpi bersama para mahasiswa dan TNI Polri di kampus IT Del Desa Siloluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba. Ketua KPUD Toba Henry Marudin Pardosi mengatakan film ini bisa dipahami oleh anak-anak muda di Indonesia sehingga para pemilih pemula memiliki kesadaran untuk ikut mensukseskan pesta demokrasi pemilu 2024 nantinya. Melalui KPU Goes to Campus, Komisi Pemilihan Umum mengajak mahasiswa,
paham atas hak pilihnya dalam pemilu dan tidak golput. KPUD Toba berharap peran mahasiswa dan perguruan tinggi meningkat dalam ikut mengawal pemilu 2024. Dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Toba, baru ITDEL yang menjadi sasaran program KPU Goes to Campus, sedangkan yang lain akan menyusul. Henry juga menjelaskan materi sosialisasi menekankan pentingnya menggunakan hak suara saat pemilihan dan teknik pemilihan. KPUD Toba menghimbau mahasiswa agar mengenal visi misi calon dan program kerja yang hendak dicanangkan para kandidat peserta pemilu. Hal penting lainnya yakni menghargai perbedaan bagi pemilih, jangan sampai karena beda pilihan lalu terjadi konflik. Ini sebuah kisah menarik di mana suasana pemilihan bisa membuat bahwa pilihan itu berbeda dalam satu keluarga, tetapi kerukunan dalam keluarga itu tetap terjalin dengan baik. Hal-hal seperti inilah yang bisa mendorong dan menginspirasi kita bahwa biarpun berbeda pilihan kita pada saat pemilu 2024 nanti, tetap kita harus rukun, damai, tentram. Jadi untuk mahasiswa, kita berharap supaya mereka lebih partisipatif dalam pemilihan umum ini dan tetap memelihara kerukunan satu sama lain. Ya, pemirsa, informasi terkait halakoh kebangsaan akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Dalam upaya pembentukan karakter dan kepribadian umat Muslim, khususnya bagi generasi muda dalam memahami akidah Islam, dilakukan halakoh kebangsaan oleh masyarakat Nahdlatul Ulama kemarin di Medan. Halakoh kebangsaan dinilai lebih efektif dalam memberi pemahaman akidah Islam di kehidupan sehari-hari dan telah dilakukan sejak zaman Rasulullah. Halakoh kebangsaan dilaksanakan di Masjid Raya Al-Masyun Medan kemarin, dihadiri Wali Kota Medan, diwakili Asisten Pemerintahan M. Sofian, Rois PCNU Kota Medan M. Royhan Nasution, Wakil Rois PWNU Abdul Hamid Ritonga, dan ratusan umat Muslim. Dalam pembentukan karakter kebangsaan berlandaskan Islam ini dibutuhkan peranan alim ulama yang mampu meningkatkan pemberdayaan jasmani dan rohani umat dengan meneladani jejak Rasulullah. Untuk mewujudkan peradaban baru di tengah masyarakat, maka melalui halakoh kebangsaan diharapkan mampu membentuk kader Islam yang senantiasa berdakwah tentang kebenaran di dalam kehidupan sehari-hari. Rois Suriah PCNU Kota Medan Muhammad Royhan Nasution mengatakan dengan pengembangan halakoh kebangsaan mampu memberikan pemahaman akidah Islam kepada umat di tengah masyarakat menuju Indonesia maju. Harapan kita dari halakoh yang kita laksanakan ini, maka semakin banyaklah pengalaman pengertian oleh masyarakat tentang halakoh ini. Dalam halakoh ini kita telah membincangkan bermacam-macam masalah baik yang berkaitan dengan kebangsaan, agama dan sebagainya, demi terwujudnya nantinya Indonesia yang selalunya kita katakan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Mudir 1 Madrasatul Quran Tebu Ireng Jombang, Dr. Kiai Ahmad Mustain Safi mengatakan dengan menggalang nilai-nilai persatuan dan kesatuan mampu menjadikan bangsa yang maju dan terhormat. Sumber dari segala apapun potensi Indonesia ini, tinggal mempersatukan elemen-elemen itu menjadi satu, lintas apa-apa. Itulah Islam, itulah Nahdliyin, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak pernah mempersoalkan kepentingan pribadi-pribadi, adalah kepentingan maslahah umum, kebersamaan. Dan agama itu seperti itu. Kesatuan inilah yang menjadikan tubuh manusia itu menjadi utuh dan berharga, terhormat. Sementara itu dengan sinergitas yang dibangun melibatkan alim ulama diharapkan mampu menangkal berbagai ancaman perpecahan persatuan kesatuan sehingga menjadikan bangsa Indonesia peradaban yang maju dan masyarakat sejahtera.
Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Rapat pendirian pengurus Parsadaan Nadeak Raja Sedunia, Boru, Bere, dan Ibe Bere yang berlangsung kemarin di Medan menetapkan Eben Nadeak sebagai Ketua Umum Parsadaan Nadeak Raja Sedunia, Boru, Bere, dan Ibe Bere periode 2023-2028. Rapat pendirian pengurus Parsadaan Nadeak Raja Sedunia yang diikuti marga Nadeak dari berbagai daerah dan negara diawali dengan kebaktian yang dipimpin Pendeta Rembang Purba STH. Usai kebaktian, para peserta berkesempatan melakukan dialog secara virtual dengan Eben Nadeak yang saat ini berdomisili di Amerika Serikat. Eben Nadeak menyambut baik atas terpilihnya sebagai Ketua Umum Parsadaan Nadeak Raja Sedunia, Boru, Bere, dan Ibe Bere, dan berjanji akan menjalankan amanat marga Nadeak sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Putra Batak yang berprofesi sebagai pengusaha sukses di Amerika Serikat tersebut menuturkan dirinya bercita-cita untuk menjadikan Parsadaan Nadeak Raja Sedunia, Boru, Bere, dan Ibe Bere ini sebagai wadah untuk mempersatukan keturunan Ompung Nadeak Raja dimanapun berada. Saat ini keturunan Ompung Nadeak Raja banyak tersebar di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena adanya Parsadaan Nadeak Raja Sedunia, Boru, Bere, dan Ibe Bere ini dapat lebih mengenalkan keturunan marga Nadeak Raja kepada masyarakat luas. Hal ini disebabkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya marga Nadeak. Kami membentuk pengumuman kami ini Parsadaan seluruh dunia ini karena kerinduan kami semua keturunan Nadeak Raja menginginkan silaturahmi untuk kami mengetahui semua keluarga kami keturunan dari Nadeak Raja yang ada di dunia ini. Dan misi kami hanya untuk membangun kemanusiaan. Dan kami merasa gembira dan akhirnya kami bisa membentuk Parsadaan seluruh dunia ini. Pembentukan pendirian pengurus Parsadaan Nadeak Raja Sedunia juga membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta membahas program kerja untuk 5 tahun ke depan. Eben Nadeak mengajak keturunan Ompung Nadeak Raja dapat bersatu untuk memajukan Parsadaan ini. Eben berjanji akan secepatnya menjalin komunikasi dengan jajaran pengurus perkumpulan marga Nadeak di Sumatera Utara dan berbagai daerah di Indonesia untuk bersatu dalam Parsadaan Nadeak Raja Sedunia, Boru, Bere, dan Ibe Bere. Sementara itu pemirsa, untuk mempersatukan keturunan Ompung Nadeak Raja yang ada di seluruh dunia, perlu adanya wadah yang diharapkan dapat menjadi sarana saling berbagi informasi dan mengenalkan silsilah keturunan. Dalam suku Batak Toba, marga Nadeak masih dianggap kurang memiliki persatuan yang kuat karena ketiadaan pengumuman yang dibentuk. Para marga Nadeak yang tersebar di berbagai belahan dunia sangat serius memperkenalkan keberadaan marga Nadeak kepada masyarakat luas. Pengumuman marga Nadeak ini nantinya akan menggerakkan pemuda-pemudi sebagai generasi penerus marga yang dapat memajukan setiap anggota. Melalui wadah ini nantinya setiap marga Nadeak yang memiliki akses dapat memberdayakan para anggota agar tidak lagi kesulitan dalam hal perekonomian dan memperoleh pekerjaan. Selain itu, dengan Parsadaan marga yang dibentuk menjadi upaya untuk melestarikan budaya Batak, mulai dari kesenian hingga martarombo, agar tetap dapat diaplikasikan para muda-mudi sebagai suku Batak. Ketua Parsadaan Marga Nadeak Sedunia, Eben Nadeak, mengatakan, meski marga Nadeak tinggal di berbagai belahan negara di dunia ini, namun adat Batak Toba tetap menjadi pegangan dan ciri dari marga Nadeak itu sendiri yang berketuhanan dan berbudaya yang baik. Diharapkan agar seluruh pemuda marga Nadeak ikut membesarkan Parsadaan Nadeak Raja, karena pemuda adalah orang-orang yang memiliki segudang ide dan kreasi sehingga sangat dibutuhkan untuk berkontribusi dalam Parsadaan marga Nadeak sedunia. Pemirsa, di informasi lainnya, tim Safari Subuh Arafah kemarin melaksanakan kegiatan silaturahmi di Masjid Nurul Iman di Kecamatan Medan Belawan. Kunjungan tim Safari Subuh ke-71 di Masjid Nurul Iman Belawan mendapatkan antusiasme dari masyarakat setempat. Tim Safari Subuh Arafah diprakarsai oleh Pangdam 1 Bukit Barisan merupakan kegiatan rutin setiap akhir pekan ke masjid-masjid di Sumatera Utara. Kegiatan Safari Subuh ini merupakan dalam upaya untuk memakmurkan masjid di tengah era globalisasi sekaligus meningkatkan silaturahmi khususnya umat Islam.
Usai melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan tausiah sebagai wujud memotivasi agar umat muslim dapat meningkatkan keimanan dan silaturahminya. Ketua Majelis Safari Subuh Arafah, Irwan, mengatakan bahwa sholat berjamaah memiliki nilai kelebihan dibandingkan secara sendiri-sendiri dan mendapatkan banyak keberkahan. Kegiatan ini merupakan wujud persatuan menjadikan Indonesia yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan sosial. Untuk sholat subuh ini terus kita laksanakan agar kelak sholat subuh ini sama persis seperti sholat Jumat, ramai di mana-mana masjid. Karena kuncinya di sholat subuh ini sangat berat. Yang artinya apa? Inilah cara kami untuk berjuang memakmurkan musola dan masjid. Dalam kesempatan ini, tim Safari Subuh memberikan bantuan dalam bentuk kitab suci Al-Quran, kotak infak, kejujuran, dan sandal untuk berwudu jamaah. Pemirsa, dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun, sejumlah elemen pemuda di Serdang Bedagai melaksanakan kegiatan Festival Gerakan Ruang Muda Pertama atau Garuda Fest yang bertujuan untuk membangun kreativitas para pemuda dalam membangun daerahnya di berbagai sektor. Garuda Fest tersebut dilaksanakan selama 3 hari mulai dari tanggal 26 hingga 28 Oktober 2023. Kegiatan perlombaan meliputi lomba ketangkasan peraturan baris berbaris, lomba menyanyi solo, lomba film pendek, e-sport, serta perlombaan kreativitas wirausaha lainnya. Dan semuanya dilakukan oleh anak-anak muda yang kreatif. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 1 Dolok Masihul, Indra Sinaga, mengatakan bahwa kegiatan Garuda Fest tersebut dilaksanakan dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun dengan tema Generasi Pembangunan Bangsa pada sektor wisata digital dan kreativitas. Garuda Fest ini dilaksanakan dari mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu. Puncaknya adalah hari ini karena bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Kemudian nanti malam juga akan ada konser musik. Sampai Jumat itu perlombaan. Banyak perlombaan yang dilaksanakan, diantaranya LKBB, lomba kegiatan baris berbaris, kemudian ada vokal, solo, tari-tarian, kemudian ini dibagi menjadi banyak tim. Sementara itu, Ketua Panitia Garuda Fest Mahyudin mengatakan tujuan kegiatan ini untuk membentuk gerakan pemuda yang tangguh dan handal dalam menggali potensi diri dan pengembangan potensi daerah Serdang Bedagai. Agar membuat generasi muda, dan kebetulan ini di Hari Sumpah Pemuda, kami ingin membuat para generasi muda itu lebih kreativitasnya, kemudian memiliki inovasi, kemudian memahami teknologi, dan juga kami ingin merangsang wisatawan atau pariwisata yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai untuk lebih maju. Dan pemirsa, informasi dari Kabupaten Serdang Bedagai tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nastion. Selamat siang, selamat beraktivitas.